yang mengatakan, seandainya manusia diberi satu lembah, ya, bahkan lembahnya itu penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah. Begitu bunyi hadisnya. Dan Allah Maha penerima taubat, siapa saja yang mau bertobat. Dalam agama yang saya anut yaitu Islam, konsep ini sebetulnya sudah ada. Perasaan yang tidak pernah puas, selalu merasa kurang, sehingga kemudian berkeinginan mendapatkan banyak hal, mendapatkan kesebanyak-banyaknya harta. Dikenal dengan istilah tamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Al-Jaini, di acara Leadership Inspiration. Permisa, pernahkah Anda selama ini berhenti sejenak dan merenungkan sebenarnya sampai di titik mana batas cukupnya Anda? Jangan-jangan selama ini Anda terlalu sibuk mencari, mengejar, dan menginginkan lebih dari yang Anda miliki saat ini. Bahkan untuk sesuatu yang bisa jadi bukan kebutuhan Anda. Karena merasa tidak pernah cukup dengan apa yang telah Anda miliki, ambisi ini membuat Anda terus berlari tanpa tahu seberapa jauh yang harus Anda tempuh dan di mana titik finishnya. Capek dong. Dan apa Anda bahagia menjalani semuanya itu? Nah, di video kali ini saya mau berbagi obat dari perasaan tidak pernah cukup. Simak sampai habis video ini agar Anda bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki dan tidak diperbudak oleh kehidupan dunia. Mau? Kalau mau, simak sampai habis video ini dan jangan lupa bila Anda memperoleh manfaat, share, bagikan kepada sahabat, saudara, dan teman-teman Anda. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi yang tinggi di Asia Tenggara. Fakta lain yang lebih mencengangkan dilansir oleh Google's Economy C tahun 2021, metode pembayaran Buy Now Pay Later atau BNPL meningkat 15 kali lipat di 5 tahun terakhir. Artinya apa? Orang-orang berambisi untuk segera memiliki sesuatu padahal belum punya daya beli. Dengan bahasanya kadang-kadang, udahlah beli aja dulu, bayarnya kan bisa nanti. Flexing sana, flexing sini, FOMO. Membuat keinginan kita ingin didapatkan dengan cepat. Kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Mau ini, mau itu, sudah punya satu, mau dua, tiga, dan seterusnya. Nggak pernah puas, ya, sehingga hidup kita diperbudak oleh keinginan kita. Apakah Anda merasa bahagia dengan saat sudah memiliki apa yang Anda inginkan? Tanpa disadari, perasaan tidak pernah cukup ini justru menjauhkan Anda dari rasa bahagia yang seutuhnya. Bahagia Anda hanya semu, karena pasti Anda akan terus diliputi dengan keinginan baru, diiringi dengan rasa cemas. Cemas apa yang akan terjadi di masa depan, cemas apakah harta Anda mencukupi, cemas dengan segala skenario yang mungkin terjadi, selalu gelisah, selalu cemas tentang perjalanan hidup yang akan Anda jalani. Perasaan tidak pernah puas ini sebetulnya memang sifat dasar manusia. Seperti salah satu hadis riwayat dari Bukhari yang mengatakan, seandainya manusia diberi satu lembah, bahkan lembahnya itu penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi
isi perutnya selain tanah. Begitu bunyi hadisnya. Dan Allah Maha penerima taubat siapa saja yang mau bertobat. Dalam agama yang saya anut yaitu Islam, konsep ini sebetulnya sudah ada. Perasaan yang tidak pernah puas, selalu merasa kurang, sehingga kemudian berkeinginan mendapatkan banyak hal, mendapatkan kesebanyak-banyaknya harta. Dikenal dengan istilah tamak. Dan tamak ini salah satu yang harus dijauhi, karena membuat Nabi Adam dipindah dari surga ke dunia. Kenapa? Karena memiliki sifat tamak, ingin mencicipi sesuatu yang dilarang. Padahal semua kebutuhannya sudah dipenuhi. Tapi karena rasa tamak muncul, akhirnya ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, lawan dari tamak inilah yang perlu kita pelajari. Ya, saya pun hingga detik ini masih terus belajar. Karena memang ini adalah pembelajaran seumur hidup. Tidak boleh berhenti. Ujiannya bisa kapan saja datang. Ya. Dan sikap qanaah atau sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil usaha kita adalah lawan dari sikap tamak yang saya sebutkan di depan tadi. Mau semakin qanaah? Pertanyaannya, lalu apa tanda seseorang itu sudah bersikap qanaah? Ya. Orang yang qanaah hidupnya senantiasa bersyukur. Bersyukur dengan apapun situasinya, apapun yang dimilikinya. Ya. Baik dimiliki saat ini, dimiliki kemarin, dan juga hari esok. Berusaha tetap menikmati, bahkan membagikan kenikmatan yang diterima itu. Nah, yuk kita pelajari lebih mendalam, gimana sih cara termudah untuk semakin bersyukur sehingga kita semakin qanaah. Ya, gimana kira-kira? Ternyata sudah banyak penelitian ya yang sudah membuktikan ya khasiat dari perasaan syukur. Mungkin kalau Anda sering ikut kajian sudah banyak, tapi kali ini saya akan melihat dari beberapa hasil riset yang berkaitan dengan syukur. Yang pertama, eksperimen dari dua orang psikolog, yaitu Dr. Robert Emmons dan Dr. Michael McCullough. Ya. Dalam eksperimennya ada 3 kelompok responden. Kelompok 1 diminta menuliskan kejadian-kejadian yang disyukurinya setiap hari selama 10 minggu. Nah, kelompok yang kedua sebaliknya, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Suruh nyatet tuh, suruh nulis. Sedangkan kelompok ketiga menuliskan kejadian apa adanya saja di hari itu. Apakah ada perbedaan dari ketiga kelompok pada minggu ke-10 setelah risetnya selesai? Ternyata hasilnya menarik ya. Apa itu hasilnya? Kelompok yang satu, yang tadi menuliskan kejadian-kejadian yang disyukurinya, ternyata ia melaporkan mereka menjadi lebih optimis, merasa kehidupannya jauh lebih baik, ya, semakin enjoy menjalani kehidupan, dan mereka berolahraga lebih rajin, dan frekuensi berobat ke dokter pun semakin menurun. Gara-gara apa? Gara-gara menuliskan apa yang disyukuri setiap hari. Studi yang kedua akan menjawab apakah syukur itu hanya untuk diri kita sendiri manfaatnya. Ya, ternyata dimuat ya dari Harvard Health Education menyatakan bahwa mengekspresikan rasa syukur kita terhadap pasangan nyatanya bisa mempererat hubungan kita. Dalam studi ini ditemukan pasangan yang mau mengekspresikan ya rasa syukurnya bisa melihat pasangannya secara lebih positif, dan mereka ternyata lebih nyaman membicarakan hal-hal yang sensitif ke pasangannya. Jadi rasa syukur jangan cuma disimpan untuk diri kita sendiri. Ungkapkan, perlihatkan ya, dan perlihatkan langsung ke pasangan hidup Anda, bahkan anak Anda, termasuk kepada
rekan kerja Anda di kantor, sampaikan, ungkapkan, jangan disimpan supaya orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita bersyukur punya sahabat seperti dia. Yuk sekarang kita bahas gimana sih caranya menjadikan syukur itu terinternalisasi hingga mengalir di aliran darah kita. Agar kita tahu di mana titik cukup kita dan menjalani hidup lebih tenang. Karena sesungguhnya semua sudah dijamin oleh Allah Al-Ghani yang maha kaya, sang maha berkecukupan dengan zatnya. Jadi kita perlu belajar supaya kemudian kita makin bersyukur. Pertama, mulai dengan yang mudah. Jadi kalau Anda mau bersyukur, mulai dengan yang mudah. Buat bersyukur itu semudah Anda menghembuskan nafas, dan ini perlu disyukuri. Ya Allah, terima kasih. Ya, Kau berikan aku oksigen cuma-cuma. Maka mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Ya, dan itu sudah menjadi hal rutin. Bisa bangun tidur, bisa berkedip. Ya, itu hal yang perlu disyukuri. Ya, tulis yang perlu yang sudah Anda dapatkan itu. Ya, mungkin mendapat senyum dari tetangga, syukuri. Ya, kemudian mungkin disapa oleh bos, syukuri. Ya, dan kemudian Anda jalanan lancar, syukuri. Ya, maka kalau kemudian itu disyukuri, akan lebih baik kalau dituliskan. Ya. Jadi kayak jurnal gitulah. Saya menyebutnya jurnal syukur. Jadi setiap hari saya menulis jurnal syukur, hal-hal yang saya syukuri hari itu, dan ternyata perasaannya memang jadi berbeda ya. Jadi sebelum saya mengajak Anda untuk melakukan nulis jurnal syukur, saya sudah mempraktekkan dan itu saya rasakan nikmatnya. Yang kedua, ekspresikan dengan tindakan. Tadi Anda telah mengungkapkan rasa syukur untuk hal-hal yang sangat dekat dengan Anda sendiri. Nah, akan lebih berdampak jika Anda mau mengapresiasi orang-orang di sekitar Anda. Misalnya ke anggota tim Anda. Ya. Karena proyeknya itu on schedule, jadi bisa selesai tepat waktu, sampaikan dong ke mereka hal positif yang kemudian Anda dapatkan karena proyek tersebut tepat waktu. Yang membuat Anda bahagia, ungkapkan. Yang membuat Anda senang, sampaikan. Jangan sampai ya kalau salah diomelin, tapi kalau bagus kerjanya Anda diem aja. Bahkan dalam konteks keluarga, ke pasangan, ke anak, ke orang tua, ya sampaikan. Ajarkan anak Anda untuk mau secara terbuka mengapresiasi orang lain. Bahkan sesederhana mengucapkan terima kasih ya, thank you ya, matur nuwun, hanupis, hatur nuhun pisan, dan sebagainya. Yang ketiga, semakin bersyukur, semakin berbagi. Sebuah hasil penelitian dari Harvard Business School menyatakan bahwa kebiasaan memberi atau membantu sesama akan semakin membuat para donatur merasa lebih bahagia. Bahkan sedekah itu ternyata juga mengundang rezeki datang kepada kita silih berganti tiada henti. Hadis riwayat Baihaqi mengatakan, turunkanlah, datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Kita peduli dengan orang lain, kita care dengan orang lain, kita menjadi donatur untuk kegiatan-kegiatan sosial, itu akan mengundang rezeki kita datang silih berganti tiada henti. Pada dasarnya, bersyukur bukan hanya saat kita diberi banyak nikmat, ya bahkan saat kita diberi ujian pun kita perlu bersyukur. Jadi ketiga poin tadi kita praktekkan baik sedang dalam berada di atas maupun sedang terpuruk. Kenapa? Supaya menjadi kebiasaan. Karena menurut eksperimen dari Philippa Lely dalam The European Journal of Social Psychology, rata-rata orang butuh waktu setidaknya 66 hari untuk membentuk sebuah kebiasaan hingga bisa sampai otomatis dilakukan. Saat kita sudah menjadikan bersyukur sebagai kebiasaan, saat itulah kita sudah menjadi orang yang kaya. Karena kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta yang kita miliki, melainkan dengan hati yang selalu merasa cukup, qanaah. Begitu hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan ini menjadi renungan Ramadan buat kita semua. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan meningkatkan
qanaah dan rasa syukur kita. Sukses mulia untuk kita semua.